Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vingga Afisha Sugandi dengan NPM 23082600070. Di sini saya akan membahas sebuah kasus nyata tentang pelanggaran etika kedokteran yang terjadi di Indonesia yang menyoroti pentingnya empati, keadilan, dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Kali ini saya akan mengangkat kasus yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat pada bulan Juni tahun 2025. Pada tanggal 1 Juni tahun 2025, media CNN Indonesia melaporkan kejadian yang memilukan di RSUD Rasidin Padang, di mana ada seorang warga Kota Padang yang bernama Desi Erianti dilaporkan telah meninggal dunia setelah ditolak untuk masuk perawatan di IGD rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit menilai bahwa kondisi pasien tersebut tidak termasuk ke dalam kategori yang emergensi dan menolak memberikan penanganan awal. Padahal pada saat dibawa ke rumah sakit, pasien dalam kondisi yang sesak napas, sulit berjalan, bahkan sangat lemas. Kasus ini menyentuh langsung prinsip-prinsip dasar etika kedokteran, di mana yang pertama ada prinsip beneficient. Tenaga medis atau seorang dokter harus memberikan manfaat yang terbaik kepada pasiennya. Nah, dalam kasus ini, seharusnya tenaga medis melakukan tindakan awal kepada pasien yang sesak napas ini karena gejala sesak napas bisa saja mengancam nyawa. Dengan menolak pasien di tahap awal, maka tenaga medis telah gagal menjalankan prinsip ini karena tidak memberikan manfaat dan pertolongan kepada pasien tersebut. Kemudian ada prinsip non-maleficient, di mana tenaga medis tidak boleh membahayakan pasien, baik itu dalam penolakan ataupun kelalaiannya. Dalam kasus ini, keputusan untuk menolak pasien tanpa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh justru dapat membawa dampak yang fatal. Keterlambatan penanganan akibat penolakan ini secara tidak langsung telah mencelakakan pasien. Yang ketiga ada justice, di mana setiap pasien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. RSUD sebagai rumah sakit pemerintah seharusnya mengutamakan keadilan, khususnya bagi pelayanan yang emergensi. Menolak pasien dengan alasan administrasi ataupun tidak membawa dokumen rujukan ini merupakan bentuk dari ketidakadilan, apalagi dalam kondisi yang gawat darurat ini. Yang terakhir ada respect for autonomy, yaitu menghormati hak pasien untuk mendapatkan pilihan perawatan yang tepat. Nah, dalam kasus ini, pasien bahkan tidak diberikan kesempatan untuk diperiksa ataupun ditanyakan keluhannya secara menyeluruh. Dan hak pasien untuk mendapatkan informasi medis, diagnosis awal, dan pilihan perawatan tidak dipenuhi. Dan ini merupakan bentuk pengabaian terhadap otonomi pasien. Jadi, tindakan menolak pasien yang sedang kesakitan atau dalam kondisi yang kritis merupakan suatu kegagalan tidak hanya dari aspek profesionalisme saja, tapi dari aspek kemanusiaan dan juga aspek hukum. Pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka dan tanpa diskriminasi. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 juga memperkuat kewajiban penanganan pasien yang emergensi dengan cepat dan manusiawi. Dengan demikian, penolakan ini bukan hanya mencederai etika saja, tapi juga berpotensi melanggar hukum. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa etika kedokteran bukan hanya teori, tapi juga tanggung jawab moral. Nyawa manusia tidak boleh kita korbankan dengan administrasi ataupun biaya. Dan dalam kondisi yang gawat darurat, tindakan cepat dan tepat adalah bentuk tertinggi dari kemanusiaan dalam profesi medis. Mari kita jadikan kasus ini sebagai pelajaran penting agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Setiap pasien berhak untuk diselamatkan, dan etika kedokteran mengajarkan bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya hak istimewa, tapi adalah hak dasar manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.